Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami ingin membahas lebih detail lagi terkait 8 kategori peserta P3K Guru tahun 2022, dan di sini ada kabar gembira juga untuk guru yang belum lolos passing grade. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menonton video ini, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah paham terkait 8 kategori yang disahkan untuk ikut di seleksi P3K Guru tahun 2022, dan tentunya masing-masing kelebihannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tetap kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Karena barometer kita saat ini untuk P3K 2022 adalah Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja di pasal kelima Bapak Ibu ya, di Permenpan RB tahun 2022. Kita to the point di pasal kelima bahwasanya peserta P3K Guru itu terbagi beberapa Bapak Ibu ya, terbagi 4. Tetapi dari 4-nya itu masih terbagi beberapa kategori lagi. Jadi hampir ada 8 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Kita akan jelaskan satu persatu. Pelamar prioritas ini dimaksudkan dalam pasal 4 itu juga masih terbagi 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas ketiga. Nah, pelamar prioritas pertama ini juga masih terbagi lagi berdasarkan pada ayat 1, itu terbagi atas 4 ya untuk pelamar prioritas pertama. Yang pertama adalah THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Kemudian B, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan C adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi intinya yang Bapak harus ketahui, pelamar prioritas 1 ini adalah 4 kategori ini semuanya sudah lolos passing grade, baik itu tahap 1 atau tahap kedua di seleksi P3K tahun 2021. Berarti ada keistimewaannya karena sudah lolos passing grade. Nah, jumlahnya ini ada sekitar 193.954. Nah, ke 193.954 ini itulah yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1. Dan keistimewaannya adalah apa? Silakan komen di kolom komentar. Sorry ya, bercanda. Keistimewaannya adalah ke 193.954 yang masuk pelamar prioritas pertama itu tidak ikut itu tidak perlu ikut tes lagi. Nah, saya ulangi, tidak perlu ikut tes lagi, hanya perlu melalui proses verifikasi saja. Intinya sudah lolos passing grade. Nah, jadi intinya aman untuk pelamar prioritas 1 ini 99,9% itu sudah lolos P3K tahun 2022. Nah, bagaimana Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu sudah paham terkait pelamar prioritas 1. Nah, yang banyak mempertanyakan adalah justru ini, pelamar prioritas kedua. Sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama huruf B merupakan THK 2. Nah, di sini ada sejarahnya Bapak Ibu ya. Perlu teman-teman pahami, yang dikatakan pelamar prioritas kedua itu adalah guru THK 2 yang masuk ke dalam database BKN dan juga masuk ke dalam Dapodik tetapi tidak lulus passing grade. Nah, tentunya Bapak Ibu ketahui bahwa banyak sekali guru-guru THK 2 yang sudah berusia 50 tahun ke atas itu tidak lolos passing grade di tahun 2021. Makanya mereka ini diberikan prioritas meskipun tidak lolos passing grade, tetapi tetap dimasukkan ke dalam prioritas kedua. Karena kita ketahui bahwa di tahun 2021 itu ada afirmasi untuk THK 2 ya. Kalau tidak salah itu sekitar 10% kalau tidak salah ya, 10% atau 15%, yang jelasnya ada. Nah, di tahun 2022 ini itu sudah tidak ada Bapak Ibu, tetapi digantikan dengan dimasukkannya ke dalam prioritas kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya THK guru honorer yang masuk prioritas kedua adalah guru THK 2 yang masuk di Dapodik dan terdata di database BKN tetapi tidak lolos passing grade. Maka diberikan keistimewaan untuk
menjadi prioritas kedua. Sedangkan di sini di tahap 1 di prioritas 1 itu ada juga THK2, tetapi THK2 ini lolos passing grade, makanya dia masuk di prioritas pertama. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu sudah mengerti ya terkait pelamar prioritas 2 atau 3. Ada yang mempertanyakan apakah lulus passing grade atau tidak lulus passing grade. Intinya dia tidak lulus passing grade kalau dia masuk prioritas kedua. Karena seandainya dia masuk di prioritas THK2 ini lulus passing grade, harusnya dia masuk di prioritas pertama. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru ya. Poin keempat adalah pelamar prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, tentunya Bapak Ibu kita lihat sejarahnya di di tahun 2021 ada juga afirmasi usia 35. Ada usia 35 plus ya, 35 tambah THK2. Di situ kan ada afirmasinya 10% sampai 15% kalau tidak salah ya, admin rada-rada lupa ya. Yang jelasnya ada afirmasinya. Nah, di tahun 2022 itu kan sudah tidak ada. Tetapi karena dia memiliki masa kerja paling tinggi 3 tahun ke atas dan terdata di Dapodik dan pernah menerima afirmasi di tahun 2021, makanya dia masuk di pelamar prioritas ketiga. Nah, ini tidak perlu juga membuat akun dan tidak perlu juga ikut tes Bapak Ibu ya, karena memiliki masa kerja 3 tahun ke atas seperti itu ya, dan pernah menerima afirmasi di tahun 2021 sama dengan yang ini prioritas kedua. Intinya masuk ke dalam kategori prioritas yang ketiga. Nah, saya rasa sudah jelas ya pelamar prioritas 1, 2 dan ketiga. Kemudian berikutnya di sini ada pelamar umum Bapak Ibu ya. Kami tidak screenshot tadi. Yang untuk pelamar umum itu, nah di sini kami bukakan langsung saja Permen-Pan RB-nya. Nah, di sini untuk pasal 6 itu ada namanya pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, terdiri dari 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini pelamar baru Bapak Ibu ya. Ini pelamar baru, sama sekali belum pernah mendaftar. Begitu juga dengan pelamar yang terdaftar di Dapodik, belum pernah buat akun, belum pernah mendaftar, belum pernah ikut CASN tahun 2021. Makanya masuk dalam kategori pelamar umum. Inilah nantinya yang mengikuti tes. Inilah nantinya yang mengikuti tes dan nantinya akan terbaca afirmasinya Bapak Ibu ya, bahwa untuk guru yang memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan 100% dari nilai kompetensi teknis. Seperti itu. Saya rasa sudah sangat jelas ya perbedaan dari guru prioritas pertama, terutama ini yang prioritas kedua, ini THK2 yang tidak lolos PG Bapak Ibu ya. Sedangkan ini prioritas ketiga adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang juga tidak lolos PG tetapi ikut di P3K tahun 2022, 2021 dan pernah merasakan afirmasi. Sedangkan yang di sini pelamar umum itu adalah lulusan PPG dan pelamar yang terdata di Dapodik yang sama sekali memang belum pernah membuat akun dan belum pernah mengikuti seleksi. Jadi nantinya masuk dalam kategori pelamar umum. Antara pelamar prioritas 1, 2, 3 dengan pelamar umum, seleksinya nanti itu dibedakan. Kalau pelamar 1, 2, 3 kan tidak dites lagi, sisa verifikasi dan validasi data. Sedangkan pelamar umum nantinya dites. Sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.